Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi dengan saya. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang gaji Taiwan ya teman-teman. Karena kan setahu orang di rumah itu gajinya di Taiwan itu gajinya besar. Makanya di sini saya akan menjelaskan. Nah, sebelum saya membahas tentang gaji, ini saya akan memberi sedikit penjelasan terlebih dahulu bahwa sebelum kita berangkat ke Taiwan itu kita harus di PT. Tentu saja di PT itu kita makan tidur itu tidak gratis teman-teman, kita harus bayar. Dan setelah itu kita berangkat ke Taiwan itu kan menggunakan pesawat. Pesawat itu juga tiket pesawatnya itu juga tidak gratis teman-teman. Dan juga di PT itu kan kita memang proses ya. Jadi yang membuatkan paspor, terus melengkapi data-data itu yang mengurus pihak PT-nya. Terus kita bayarnya itu setelah kita datang ke Taiwan sudah bekerja gitu ya teman-teman. Sudah bekerja baru kita membayar. Membayarnya itu bisa dicicil teman-teman. Jadi ketika kita sudah bekerja itu kita dikasih kertas seperti ini oleh agensi kita masing-masing. Dan ini pembayarannya itu bisa di 7-Eleven, Family Mart, terus High Life dan OK. Itu kita tinggal ngasihkan saja kepada kasir, nanti beliau yang barcode gitu ya teman-teman. Terus pembayarannya ini itu sekitar 6.000 NT pada waktu zaman saya ya teman-teman. Kalau sekarang saya kurang tahu. Dan 6.000 NT itu setara dengan 3 juta rupiah. Itu pembayarannya selama 9 bulan teman-teman. Dan juga pada waktu itu PT saya itu ada pinjaman uang sebesar 3 juta rupiah. Itu juga pembayarannya dicicil setelah kita sampai di Taiwan. Jadi pada waktu itu saya membayar 2 angsuran teman-teman, angsuran PT sama angsuran pinjaman. Dan gaji pokok, gaji asli TKW Taiwan itu 17.000 NT atau setara dengan 8.500.000 rupiah. Dan itu pun kalau cruise 500. Tapi kalau waktu saya dulu itu tidak sampai 500 teman-teman, bahkan di bawah 400. Kalau sekarang itu sudah 500. Tapi ya namanya cruise itu kadang naik kadang turun teman-teman. Kemarin itu 450 sekian, tapi sekarang sudah 500 lebih sedikit, alhamdulillah. Kembali lagi ke gaji tadi ya teman-teman. Dan pada waktu saya bulan pertama kali saya gajian itu hanya sisa 1 juta rupiah teman-teman. Karena kan memang saya membayar 2 angsuran. Terus ketika kita barusan datang ke Taiwan itu kita harus membayar KTP, terus medical dan lain sebagainya teman-teman. Intinya sisanya itu 1 juta rupiah. Dan bulan kedua itu sisa gaji saya 3 juta rupiah. Bulan ketiga 3 juta rupiah. Dan bulan keempatnya teman-teman, karena kan tadi yang pinjaman 3 juta itu hanya 3 bulan. Jadi bulan keempatnya saya hanya membayar angsuran PT. Dan angsuran PT itu tadi 3 juta rupiah. Jadi gaji saya yang 8.500.000 rupiah diambil 3 juta rupiah. Jadi tinggal 5.500.000 rupiah. Itu nanti kepotong paketan kita ya teman-teman. Paketan kartu internet itu kan setiap bulannya kita harus membeli. Jadi kartu internet itu dipakai tidak dipakai itu 1 bulan habis teman-teman. Jadi setiap bulannya kita harus membeli. Itu 500 NT teman-teman. Nah gini, tadi gaji kita 17.000 NT. Lalu dipotong angsuran 6.000 NT, jadi tinggal 11.000 NT. 11.000 NT itu nanti dipotong kartu internet ya teman-teman, kartu internet. Terus kebutuhan kita pribadi seperti ya sampo, sabun, apalagi namanya wanita itu pasti kita membeli pembalut. Dan itu pun kalau majikannya baik itu pasti dikasih teman-teman, apa-apa disediakan. Tapi kembali lagi namanya majikan itu tidak sama, ada yang royal dan ada yang pelit. Itu saya menjelaskan kalau membeli ya teman-teman, membeli. Jadi per bulannya itu
harus menyisakan uang pribadi buat keperluan kita sendiri ya teman-teman. Itu tadi kan tinggal 11.000 NT, terus internet, terus ya anggap saja kita menyisihkan uang 4.000 NT setiap bulannya ya teman-teman. Nanti kan kalau sisa gampang tinggal bulan depannya lagi buat tambahan gitu ya. Terus 11 dikurang 4.000 itu jadi 7.000 NT, itu setara dengan 3.500.000 rupiah teman-teman. Jadi 3.500.000 rupiah itu kan masih bulan keempat dan masih ada 5 bulan lagi. Anggap saja 3.500.000 rupiah itu dikali 5 bulan. 5 bulan ya teman-teman. 5 bulan jatuhnya 17.500.000 rupiah. Itu pun kalau benar-benar gajinya full ya teman-teman, bersih dalam artian tidak ada pengeluaran lainnya khusus ditabung gitu ya. Tapi kan namanya orang itu kebutuhan sendiri-sendiri teman-teman, berbeda-beda, karena kan setiap kita kesini itu kan pasti ada tujuannya masing-masing. Ada yang untuk mencukupi keluarga, ada yang untuk membantu keluarga, ada juga yang tulang punggung keluarga. Apalagi yang sudah punya anak ya teman-teman, tentunya itu mengurusi anak juga, orang tua, seperti itu kira-kira. Dan itu nanti pada bulan ke-10 gaji kita baru bersih teman-teman, bersih 17.000 NT. Tapi kan kontrak kita itu masih 27 bulan lagi gitu. Nah terus 17.000 NT itu setara dengan 8.500.000 rupiah. Lalu dipotong kebutuhan kita di sini ya teman-teman. Misalkan kita menyisahkan 3.000 NT, berarti tinggal 14.000 NT. Itu setara dengan 7 juta rupiah. 7 juta rupiah itu tentunya kalau kita semua ditabung itu sepertinya tidak mungkin teman-teman, karena kan itu pasti kita membeli kebutuhan di rumah, terus yang punya anak untuk bayar sekolah dan lain sebagainya. Jadi tapi ya tergantung kitanya masing-masing sih ya teman-teman. Misalkan kita di sini emang benar-benar uangnya itu ditabung, terus orang tua sudah ada yang mencukupi, jadi kita tinggal mengurusi masa depan kita sendiri, itu ya insya Allah bisa full ditabung yang 7 juta rupiah itu tadi. Terus 7 juta dikali 27 bulan itu jatuhnya mungkin 189 juta rupiah, kurang lebihnya segitu ya teman-teman. Itu 3 tahun. Terus kemarin itu pada tanggal 15 Agustus 2022 TKW Taiwan itu ada kenaikan gaji teman-teman, yang awalnya 17.000 NT itu menjadi 20.000 NT. Kalau dirupiahkan itu setara dengan 10 juta rupiah. Tapi itu tidak bersih ya teman-teman, belum bersih. Nanti itu kepotong ya buat keperluan kita di sini gitu. Berapanya ya itu beda orang, beda teman-teman, karena kan di sini ya ada yang dicukupi majikan, seperti itulah teman-teman, ada yang tidak, ada bahkan yang makan aja beli sendiri, itu ada, tergantung nasib teman-teman. Jadi seperti kita di sini tuh mengadu nasib gitu. Nah, nasibnya baik ya mendapat majikan yang baik, kalau nasibnya kurang baik itu apa-apa semua itu beli sendiri teman-teman. Jadi gajinya tidak bersih utuh 10 juta. Terus yang pasti paketan itu teman-teman, paketan ya 500 NT itu kalau 500 NT. Ada juga yang 600, 700 bahkan 800 NT itu ada. Kecuali kalau di sini sambil nyambi jualan online gitu, ada selingan gitu ya teman-teman, jualan online atau jualan apa gitu, mungkin bisa 3 tahun mendapat 360 juta rupiah mungkin teman-teman. Tapi kalau saya pribadi itu saya tidak bisa, karena kan memang dari awal merantau ke sini itu saya mau membantu perekonomian keluarga saya. Jadi saya utamakan dulu keluarga saya teman-teman, baru nanti kalau ada sedikit sisanya saya tabung buat keperluan saya sendiri dan masa depan saya, seperti itu kira-kira. Yang penting ya bukan semua itu
dikasihkan orang tua itu tidak, teman-teman. Saya juga memikirkan untuk masa depan saya. Dan sekarang di sini saya sudah 5 tahun, mungkin 5 tahun lebih ya teman-teman. Itu ya alhamdulillah sekarang tinggal ngurusi saya sendiri, masa depan saya sendiri. Kalau yang kemarin-kemarin itu kan ya adik saya masih sekolah, dan sekarang adik saya sudah lulus. Terus ya perekonomian sudah membaiklah teman-teman daripada yang dulu gitu. Alhamdulillah disyukuri. Jadi kalau saya di sini, saya pribadi teman-teman, itu gaji seberapapun itu saya syukuri. Karena sebanyak apapun gaji yang kita terima, ketika kita tidak bersyukur itu bakalan kurang terus teman-teman. Tapi sedikit apapun gaji kita, kalau kita mensyukurinya itu pasti cukup. Yang pasti itu tadi teman-teman, selama 9 bulan itu kita gaji sisanya hanya segitu gitu ya. Terus selebihnya itu ya tergantung kitanya bagaimana. Terus kita tidak bisa membeda-bedakan, maksudnya yang ini di rumah udah bisa beli ini, sedangkan si B kok masih ini saja gitu. Kita tidak bisa, karena ya kembali lagi kita mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda gitu. Terus namanya di sini kita kerja ikut orang, misalkan kita mau makan apa, kita pengen apa ya diusahakan membeli selagi itu tidak berlebihan teman-teman. Kalau itu menurut saya sih, karena kan kita bekerja di negara orang, kalau kita sakit ya kita sendiri yang repot gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kita sakit. Jadi kesimpulannya ya mungkin ada yang 3 tahun mendapat 360 juta itu ada, mungkin ya teman-teman. Kalau saya pribadi ya tidak sampai segitu gitu, tapi ya tetap disyukuri saja itu teman-teman. Sekian ya sharing pada malam hari ini, semoga bermanfaat, dan semoga yang di Indonesia tidak hanya memikirkan gaji besar di luar negeri, tapi ya kita bekerja di sini pasti ada risikonya. Walaupun di Indonesia, di luar negeri itu menurut saya sama aja teman-teman, pasti ada risikonya, ada minusnya, ada plusnya. Tapi ya tetap kita harus menjalani dengan ikhlas dan sabar, dan jangan lupa berdoa. Cukup sekian video kali ini. Jika ada salah-salah kata, kehilafan itu dari saya. Jika ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang selalu menonton video-video saya. Saya doakan semoga diberikan kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan urusannya. Untuk yang sekarang sedang sakit, semoga cepat sembuh, dan yang belum diberi momongan, semoga segera diberi momongan yang soleh dan soleha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.